Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab siksa kubur yang ke-8 adalah makan riba atau bertransaksi riba. Jamaah sekalian, ini adalah dosa yang sangat besar, penyebab mendapatkan siksa kubur dan menanti juga siksa di padang mahsyar dan siksa neraka. Dan ini juga masih lanjutan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang detailnya dalam riwayat Al-Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan kepada beliau berbagai macam bentuk azab kubur. Maka beliau bersabda, "Fantalaqna fa'ataina ala nahrin." Kami pun berangkat sampai kami tiba di sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqul, rawi berkata, aku mengira beliau mengatakan, ahmar mithlid dam. Sungai itu berwarna merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan di tepi sungai itu ada seseorang yang mengumpulkan di dekatnya batu-batuan yang banyak. Batu-batu yang sangat banyak dia kumpulkan di dekatnya. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbah summa ya'ti 'ala alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Ketika orang yang berenang itu telah berenang ke sana kemari, pada akhirnya dia mendatangi orang yang mengumpulkan batu-batuan di tepi sungai tersebut. Fayafgharu lahu fahu fayulqimahu hajara. Ketika dia sudah sampai kepada orang itu, maka orang itu membuka mulutnya lalu menjejalkan batu-batu itu ke dalam mulutnya. Fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilaihi kama raja'a ilaihi. Setelah itu dia pun berenang kembali lalu balik lagi ke orang itu. Maka faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Dia pun kembali membuka paksa mulutnya, kemudian menjejalkan batu-batu itu kembali. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, qultu lahuma, aku berkata kepada dua malaikat itu, mahadani, siapa kedua orang ini yang disiksa dan yang menyiksa? Qala li intalik. Malaikat itu mengatakan, berangkat lagi. Kemudian di akhir hadis malaikat berkata, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nari wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang engkau datangi yang berenang di sungai itu, kemudian mulutnya dijejali batu-batuan, maka dia adalah orang yang makan riba. Inilah jemaah sekalian azab kubur orang yang makan riba atau bertransaksi dengan riba. Para ulama menjelaskan kenapa seringkali dalam Al-Quran dan Sunnah disebut makan riba. Padahal bisa saja kan dia nggak gunakan untuk makan. Riba itu hanya dia gunakan untuk mungkin beli mobil atau beli rumah, bukan untuk makan. Tapi makna ayat dan hadis mencakup semuanya. Lalu kenapa hanya disebutkan makan? Karena kebanyakan orang untuk makan. Bukan berarti kalau dia gunakan untuk yang lainnya berarti dia nggak berdosa, tidak. Baik, jadi semua yang bertransaksi dengan riba terancam dengan azab kubur ini. Dan ini baru azab kubur ya. Belum azab di hari kebangkitan.
Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran ancaman azab di hari kebangkitan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kuburnya kecuali seperti orang gila yang kerasukan setan. Orang yang terkena penyakit gila karena kerasukan setan. Seperti itulah keadaan orang yang bangkit dari kuburnya dan dia di dunia pemakan riba. Iya, belum lagi azab neraka. Sampai-sampai jemaah sekalian, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, aku telah membaca seluruh Al-Quran dan aku tidak dapati makanan yang lebih berbahaya daripada riba. Karena Allah mengumumkan perang terhadap orang yang melakukannya. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak tinggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Tapi hari ini apa yang terjadi? Orang yang bekerja di lembaga-lembaga ribawi itu, mereka dianggap hebat, dianggap pekerjaannya mulia karena gajinya besar. Orang yang punya mobil, rumah mewah dari hasil riba dianggap hebat. Subhanallah. Ini yang terjadi jemaah sekalian, padahal yang mereka lakukan adalah dosa yang sangat besar. Namun sangat disayangkan, di negeri-negeri kaum muslimin hampir tidak ada lembaga-lembaga keuangan kecuali kecipratan riba. Subhanallah. Dan tentang hadis siksa kubur bagi pelaku riba tadi, ada penjelasan Imam Ibnu Hubairah yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun mulutnya dijejali batu oleh malaikat, maka itu sebagai isyarat bahwa riba itu tidak menambah apapun kepada kita. Hartanya bertambah, tapi Allah menghilangkan keberkahannya. Jadi hanya terlihat saja hartanya bertambah, tapi itu musibah bagi dia. Yang bertambah adalah musibah dan malapetaka, bukan hartanya. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan mengembangkan sedekah. Jadi kalau kita bersedekah walaupun sedikit, Allah kembangkan pahalanya. Sedangkan riba walaupun terlihat banyak, Allah hilangkan berkahnya.